Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel Raden Rahmat, Sunan Giri Muhammad Ainul Yakin, Sunan Bonang Maulana Maktum, Sunan Derajat Raden Qasim, Sunan Kalijaga Raden Said, Sunan Muria Raden Umar, Sunan Kudus Ja'far Shadiq, Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi asyani wa daraji, atfatayaji rotal alami, ya uhilal diwal karami, diwal karami. Sunan Gresik kondang ilmu dagange, Sunan Ampel falsafah moh limone, Sunan Giri tembang dolanane, Sunan Bonang musisi gamelane, Sunan Derajat pepali pitune, Sunan Kalijaga wayangane, Sunan Muria ngemu tradisine, Sunan Kudus gede toleransine, Sunan Gunung Jati politike, ayo podo eling salawase, ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi asyani wa daraji, atfatayaji rotal alami, ya uhilal diwal karami, diwal karami. Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel Raden Rahmat, Sunan Giri Muhammad Ainul Yakin, Sunan Bonang Maulana Maktum, Sunan Derajat Raden Qasim, Sunan Kalijaga Raden Said, Sunan Muria Raden Umar, Sunan Kudus Ja'far Shadiq, Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi asyani wa daraji, atfatayaji rotal alami, ya uhilal diwal karami, diwal karami. Sunan Gresik kondang ilmu dagange, Sunan Ampel falsafah moh limone, Sunan Giri tembang dolanane, Sunan Bonang musisi gamelane, Sunan Derajat pepali pitune, Sunan Kalijaga wayangane, Sunan Muria ngemu tradisine, Sunan Kudus gede toleransine, Sunan Gunung Jati politike, ayo podo eling salawase, ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi asyani wa daraji, atfatayaji rotal alami, ya uhilal diwal karami, diwal karami. Hidup itu adalah
pilihan Muiswatin Channel, menghibur, menginspirasi, memotivasi, mengedukasi, menginformasikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wididong Tian, salam kebajikan. Bapak Ibu, saat ini saya sedang membersamai Jamaah Al-Khidmah Desa Kebalan Belang, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan, untuk berziarah ke salah satu anggota Wali Songo, yaitu Sunan Muria. Sunan Muria, anggota termuda Wali Songo yang memiliki sejumlah metode dalam mendakwahkan Islam. Sunan Muria mampu mengakulturasi budaya Jawa dan Islam saat berdakwah di daerah sekitar Gunung Muria. Sunan Muria merupakan putra dari Sunan Kalijaga dengan Dewi Saroh. Nama asli beliau adalah Raden Umar, tapi ada juga riwayat lain yang mengatakan bahwa beliau juga dipanggil dengan Prawoto. Sunan Muria ini merupakan anggota Wali Songo termuda yang juga merupakan tokoh penting dalam kerajaan Demak. Ketika beranjak dewasa, Sunan Muria menikah dengan Dewi Sucinah yang merupakan putri dari Sunan Ngudung atau Raden Usman Haji. Beliau putra dari Sunan Gresik, kakak dari Sunan Ampel. Dari pernikahannya dengan Dewi Sucinah, Sunan Muria dikaruniai anak laki-laki bernama Pangen Cantri dan Sunan Ngadilangu. Dalam beberapa riwayat, Sunan Muria juga mempersunting Dewi Roroyono yang terkenal karena kecantikannya. Dewi Roroyono sendiri merupakan putri dari Sunan Ngerang, seorang ulama yang terkenal di Juwana yang mempunyai kesaktian tinggi. Sunan Ngerang diceritakan sebagai guru dari Sunan Muria dan juga gurunya Sunan Kudus. Bapak Ibu, selain berdakwah agama Islam, Sunan Muria dikenal merakyat dengan mengajarkan mereka cara bercocok tanam, melaut, membuat kapal, dan berdagang. Cara bergaul Sunan Muria yang merakyat ini dikenal dengan sebutan tapangeli, yang berarti menghanyutkan diri. Dalam konteks ini, Sunan Muria menghanyutkan diri untuk berbaur dengan berbagai lapisan masyarakat tanpa memandang statusnya sebagai tokoh penting di kerajaan Demak. Sunan Muria memilih menetap di daerah puncak Gunung Muria yang bernama Desa Colo. Dari tempat tinggal beliau itu, Sunan Muria muncul dan sangat dekat dengan masyarakat jelata yang menjadikannya Sunan Muria lebih toleran di dalam menghadapi masalah. Sunan Muria memulai dakwahnya bersama berbaur dengan rakyat jelata. Beliau juga selalu dimintai pendapat untuk berbagai macam masalah yang rumit, termasuk ketika terjadi konflik di dalam Kesultanan Demak pada tahun 1518 Masehi hingga 1530 Masehi. Sunan Muria lah yang menjadi mediator yang memberikan solusi terbaik hingga akhirnya diterima oleh semua pihak. Karena kebijaksanaan Sunan Muria tersebut, beliau dihormati oleh semua kalangan masyarakat. Selain berdakwah di daerah Gunung Muria, Sunan Muria juga memperluas dakwahnya di berbagai wilayah seperti Kudus, Juwana, dan Tayu.
Dalam berdakwah, Sunan Muria harus naik turun gunung yang tingginya sekitar 750 meter. Beliau berdakwah menggunakan sarana kesenian seperti yang dilakukan oleh ayah beliau, yaitu Sunan Kalijaga. Sunan Muria juga mengajarkan kebaikan dan ketauhidan kepada Allah SWT melalui media gamelan, tembang, dan wayang. Selain itu, Sunan Muria juga mengajarkan nilai-nilai moral seperti hidup sederhana, kedermawanan, dan kebijakan kepada masyarakat. Bapak, Ibu, seperti yang kita ketahui bersama, dahulu sebelum Sunan Muria masuk, warga masyarakatnya adalah menganut Hindu-Buddha. Sunan Muria memasukkan ajaran agama Islam dalam budaya Jawa. Berbagai budaya peninggalan Hindu-Buddha dimodifikasi dengan pendekatan ajaran Islam. Salah satu contohnya adalah tradisi sesajen. Sesajen awalnya merupakan ritual persembahan makanan untuk para leluhur. Persembahan tersebut kemudian oleh Sunan Muria diubah, makannya tidak lagi diperuntukkan kepada leluhur, tapi justru untuk masyarakat sekitar tempat tinggalnya. Jika ada yang mengadakan suatu acara, maka warga sekitar akan diundang untuk mendoakan arwah atau orang yang sudah meninggal dunia. Setelah doa selesai, masyarakat yang hadir akan disuguhi makanan berbagai bentuk makanan tersebut sebagai ucapan terima kasih atas kehadirannya. Tradisi yang kemudian dikenal sebagai kenduri atau kondangan ini masih bertahan hingga saat ini. Sunan Muria juga mengikuti cara Wali Songo sebelumnya, yaitu dengan menciptakan sajak dalam berbagai tembang yang sudah ada dalam masyarakat. Sunan Muria juga mengubah sajak dalam tembang Kinanti dan juga tembang Sinom. Tembang Kinanti memiliki makna kasih sayang orang tua terhadap anaknya, sedangkan tembang Sinom berisi petuah untuk para remaja. Sunan Muria menjunjung tinggi toleransi terhadap tradisi Jawa yang sudah ada. Pada zaman itu, masyarakat Jawa sangat kuat menjalankan tradisi sehingga Islam butuh waktu agar diterima oleh masyarakat. Sunan Muria melakukan akulturasi antara budaya Jawa dan budaya Islam dengan tidak mengurangi nilai luhur dari budaya yang sudah ada. Sunan Muria wafat pada tahun 1551 Masehi dan beliau dimakamkan di sini di atas puncak Gunung Muria. Makam beliau Sunan Muria berada di bagian utara kompleks yang terdapat dalam bangunan cungkup dengan atap sirap 2 tingkat seperti yang kita ketahui bersama saat ini. Di bagian timurnya terdapat makam dari putri Sunan Muria yang bernama Raden Ayu Nasiki, sedangkan pada bagian selatan mihrab terdapat makam dari Panembahan Penghulu Jogodipo, putra beliau Sunan Muria. Sebagai sosok yang berpengaruh di masyarakat, Sunan Muria memiliki banyak peninggalan yang berunsur Islam. Dari Masjid Sunan Muria, situs air gentong, Parijoto, bagi yang belum punya anak, lama tidak bisa hamil, disarankan untuk makan Parijoto, atau anaknya banyak dan ingin nambah lagi, juga bisa makan Parijoto. Ada pakis haji, hingga bulusan dan kayu adem jati. Masjid Sunan Muria ini terletak di puncak Gunung Muria dengan ketinggian 1.600 meter di atas permukaan laut. Di dalam Masjid Sunan Muria terdapat beberapa benda yang pernah atau yang biasa beliau pakai semasa hidupnya. Untuk mencapai ke sana, pengunjung juga harus berjalan sekitar 3 kilometer. Bapak, Ibu, kesimpulan dari pembahasan saya ini adalah Sunan Muria ini merupakan putra dari Sunan Kalijaga dengan Dewi Saro. Nama asli beliau Sunan Muria adalah Raden Umar
dan ada juga yang memanggilnya Prawoto. Sunan Muria ini dikenal dengan pendekatannya yang merangkul tradisi lokal dalam menyebarkan agama Islam. Beliau tidak menghilangkan budaya masyarakat, melainkan memadukan dengan ajaran Islam. Ada beberapa tradisi yang terkait dengan Sunan Muria, yaitu 1. Tembang dan kesenian. Sunan Muria menciptakan tembang-tembang atau lagu-lagu seperti sinom dan kinanti yang bernuansa Islam, serta memanfaatkan kesenian gamelan dan wayang kulit untuk berdakwah. Yang kedua, tradisi bancaan. Tradisi bancaan atau sesajen atau makan bersama yang sebelumnya terkait dengan persembahan diberikan kepada leluhurnya diubah oleh beliau menjadi kenduri, yaitu acara makan bersama atau bancaan yang diisi dengan doa-doa Islam untuk arwah leluhur. 3. Tradisi syukuran. Masyarakat Jolo Muria memiliki tradisi syukuran yang melibatkan rasa syukur kepada alam dan Tuhan, yang merupakan bentuk penghormatan terhadap warisan Sunan Muria. 4. Pantangan bekerja Kamis Legi. Masyarakat Jolo Muria juga memiliki pantangan untuk tidak bekerja setiap hari Kamis Legi. 5. Pelestarian lingkungan. Sunan Muria meninggalkan situs-situs yang dikeramatkan seperti buah parijoto bagi yang lama tidak hamil-hamil atau yang ingin nambah anak banyak lagi. Buah parijoto sangat cocok dimakan. Kayu pakis haji juga ada, dan pohon-pohon tertentu yang dianggap memiliki nilai penting. 6. Metode Tabangeli. Sunan Muria juga dikenal dengan metode dakwah Tabangeli yang berarti membaur dengan masyarakat dan mengikuti kegiatan mereka untuk kemudian menyisipkannya ajaran Islam. 7. Tradisi buka luhur. Tradisi tahunan di desa Jolo Muria untuk mengganti kain penutup makam Sunan Muria yang melambangkan penghormatan dan ajaran tentang hubungan manusia dengan Tuhan dan alam. Dengan pendekatan yang merangkul budaya lokal, Sunan Muria berhasil menyebarkan Islam di wilayah Gunung Muria dan sekitarnya dengan cara yang lebih mudah diterima oleh masyarakat setempat. Demikian sejarah tentang Sunan Muria yang saya sarikan dari berbagai sumber, baik dari artikel-artikel yang ada maupun dari tangkapan lisan ke lisan dari para sesepuh. Terima kasih masih setia di channel kami, channel yang hadir untuk menghibur, mengedukasi, menginformasikan, menginspirasi, dan memotivasi Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.